Perkenalkan, nama saya Grace Satriani Sehentinwo dengan NIM 20105031. Mata kuliah pembelajaran kelas rangkap kelas 4H dengan dosen pengampu Dr. Andes Widi F. Lorimpade, SPD, MPD. Anak-anak, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa, dan Ibu minta kesediaan dari satu orang murid kelas 4 untuk membawakan doa di saat ini. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, saatnya Ibu akan memanggil absen, dimulai dari kelas 4. Regina Lumape, Hadir. Ivana Mutia, Hadir. kelas 4 berarti hadir semua ya? Ya, Ya, Ibu. Ibu. Sekarang Ibu akan memanggil absen untuk kelas 5. Realita Totoda, Hadir. Indri Sinadia. Hadir, Ibu. Oh, kelas 5 juga hadir semua. Nah, pada hari ini kita akan menggabungkan dua kelas, yaitu ada kelas 4 dan kelas 5. Untuk materi pelajaran kelas 4, kita akan membahas tentang gejala alam. Sedangkan untuk materi pembelajaran kelas 5, kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Untuk pembelajaran pertama kita akan memulai dengan pembelajaran dari kelas 4, yaitu tentang gejala alam. Ada yang tahu pengertian dari gejala alam itu apa? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu, baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Gejala alam adalah suatu penanda peristiwa yang akan terjadi kepada alam. Nah, gejala alam dibedakan menjadi dua, yaitu ada gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Kita akan membahasnya dari gejala alam biotik. Gejala alam biotik adalah pertemuan antar komponen biotik dan dalam ekosistem. Nah, gejala alam biotik ini memiliki dampak positif dan dampak negatifnya masing-masing. Ada yang tahu dampak positif dan dampak negatif dalam gejala alam biotik ini? Belum tahu, Ibu. Belum tahu ya. Baiklah, yang menjadi dampak positif dari gejala alam biotik adalah dampak positif dari gejala alam biotik ini adalah aktivitas cacing yang menyuburkan tanah sawah. Sedangkan dampak negatif dari gejala alam biotik adalah penyebaran flu burung. Dampak positif dari gejala alam abiotik ini, ada yang tahu? Adik-adik di sini, adik-adik kelas 4, ada yang tahu nggak dampak positif dan dampak negatif dari gejala alam abiotik? Belum tahu, Ibu. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu nih, salah satu dampak positif dari gejala alam abiotik adalah terjadinya hujan. Sedangkan contoh dampak negatif dari gejala alam abiotik adalah yang pertama, terjadinya gempa bumi, dan yang kedua, terjadinya gunung meletus. Jadi, dampak positif dari gejala alam abiotik adalah terjadinya hujan, sedangkan dampak negatif dari gejala alam abiotik adalah yang pertama, terjadinya gunung Merapi atau gunung meletus, dan yang kedua adalah gempa bumi. Sekarang Ibu mau kasih tugas untuk kelas 4. Ada 2 soal yang Ibu mau kasih. Yang pertama, soal nomor 1, mendeskripsikan macam-macam dari gejala alam. Tulis nih. Ya, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Yang kedua, mendeskripsi. Nah, yang kedua, soal nomor 2, tulis nih. Ya, Ibu. Mendeskripsikan cara penanggulangan dari bencana alam atau dari gejala alam. Sudah? Sudah setulis semua? Sudah, Ibu. Oke, itu dulu nih kelas 4 Ibu kasih tugas dulu, karena abis ini Ibu mau menjelaskan untuk kelas 5. Boleh begitu kelas 4? Boleh, Nanti Ibu. mau tanya DP jawaban. Iya, Ibu. Kabar anak-anak kelas 5?
Baik, Ibu. Nah, masih semangat hari ini? Semangat, Ibu. Saat ini torang memulai torang materi pembelajaran yaitu tentang sistem pernafasan. Ada yang tahu pengertian dari sistem pernafasan? Belum tahu, Ibu. Sistem pernafasan adalah proses yang terjadi di dalam tubuh manusia sekalipun kita tertidur. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang fungsi dari sistem pernafasan. Yang pertama adalah menghirup dan menghembuskan udara, dan yang kedua adalah pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga adalah mencium bau, dan yang keempat menciptakan suara. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak gangguan pada sistem pernafasan manusia? Ada yang tahu? Silakan. Ada kelas Saya, 5? Ibu. Ya, silakan Ivana. Influenza, Ibu. Benar. Ada lagi? Kanker paru-paru, Ibu. Betul sekali. Ada lagi Ivana? Asma. Betul sekali. Tepuk tangan. Nah, saat ini Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak kelas 5, yaitu mengidentifikasikan sistem pernafasan pada manusia. Sudah semua ngerti? Iya, Ibu, sudah. Oke, sekarang Ibu akan periksa jawaban dari kelas 4. Tentang soal pertama, mendeskripsikan macam-macam gejala alam, dan yang kedua, mengidentifikasikan cara penanggulangan gejala alam. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang sudah dapat jawaban dari pertanyaan nomor 1 untuk siswa kelas 4? Gunung meletus, Ibu. Macam. Ada lagi macam-macam gejala alam selain gunung meletus? Erosi tanah. Ada lagi? Tsunami, Ibu. Betul sekali. Ketiga itu termasuk dalam gejala alam. Sekarang pertanyaan nomor 2, ada yang sudah dapat jawaban cara penanggulangan dari gejala alam tersebut? Gunung meletus bisa ditanggulangi dengan memindahkan korban untuk mengurangi jumlah korban. Memindahkan orang-orang untuk mengurangi jumlah korban. Benar. Ada lagi untuk erosi? Untuk erosi tanah, ada yang sudah mendapatkan jawaban cara penanggulangannya? Dengan menanam pohon, Ibu. Benar sekali. Untuk tsunami? Untuk tsunami? Dengan menanam hutan bakau, Ibu. Betul sekali. Sekarang Ibu mau tanya ke kelas 5. Sudah dapat jawaban tentang yang tadi Ibu berikan? Sistem pernafasan manusia, coba sebutkan yang kalian ketahui. Rongga hidung, Ibu. Betul. Ada lagi? Paru-paru. Benar. Faring, Ibu. Betul sekali. Ada lagi? Laring. Betul. Nah, cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Apakah untuk siswa kelas 4 dan siswa kelas 5 mengerti dengan pembelajaran di pagi ini? Sudah, Ibu. Sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Dan doa dibawakan oleh Realita Totoda. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di minggu depan.